Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Libra. Ini 1 Juni sampai 15 Juni 2024. Ini energi general, energi banyak orang, dan pasti tidak akan resonate ya untuk semua orang. Kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan ya, seperti itu. Kita ngebahas kehidupan dan keuangan dulu, tapi sebelumnya saya menaruh produk saya dulu. Ini ada garam yang udah didoakan, ini manfaat untuk membersihkan aura negatif, membantu kelancaran rezeki juga. Ini harganya 60 ribuan, teman-teman bisa disebar di tempat usaha kalian, di rumah ya, buat mandi juga bisa, buat masak juga bisa. Dan ini ada madu karoma, ini manfaat untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Harganya 100 ribuan ya, bisa diminum oleh anak-anak dan juga dewasa. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 50 ml, harganya 130 ribu. Dan ini 30 ml, harganya 90 ribu ya. Ini bisa membantu untuk disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang juga ya. Bagi kalian yang berkenan, silahkan hubungi saya WhatsApp, ini WhatsAppnya. Dan bagi teman-teman yang mau konsultasi personal reading, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian, misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan ya, dan kehidupan masa tuanya seperti apa, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Dan itu harganya 100 ribuan. Kehidupan dan keuangan zodiak Libra 1 Juni sampai 15 Juni 2024. Ini sepertinya banyak dari kalian yang lagi merasakan kegelisahan, kegalauan. Ini bisa berhubungan dengan kehidupan rumah tangga kalian, hubungan dengan pasangan kalian, atau mungkin dengan keluarga ya, dengan orang-orang terdekat, atau mungkin dengan anak ya, seperti itu. Mungkin ada masalah yang memang saat ini butuh sekali fokus. Ini bisa tentang misalnya ya untuk pendidikan anak, atau ada masalah yang berhubungan dengan keluarga besar, misalnya dengan suami juga bisa. Tapi bisa juga seperti ada masalah yang memang butuh biaya. Nah seperti itu, misalnya nikahin anak kan itu butuh biaya, nyekolahin anak butuh biaya, atau mungkin anak ingin pergi kemana itu juga butuh biaya, atau apapun itu yang memang berhubungan dengan keinginan atau harapan tapi memang butuh biaya. Seperti itu teman-teman ya. Dan di sini sepertinya kalian tuh seperti orang-orang yang memang butuh banget orang yang benar-benar tulus membantumu, tulus istilah mengulurkan kepadamu, tetapi sepertinya orang-orang terdekat itu nggak ada yang bisa benar-benar bantu kalian. Jadi seperti ini sepertinya ya, lebih ke pinjaman. Jadi mungkin minjam ke bank, atau mungkin minjam ke orang-orang yang memang punya uang tapi memang ada bunganya. Jadi ini seperti ada kegalauan seperti itu teman-teman ya. Ini kuat banget perasaan seperti itu ya. Dan di sini bagi yang resonate aja ya, seperti itu. Dan di sini sepertinya ada dari kalian yang akan pergi ke tempat yang jauh yang berhubungan dengan pekerjaan, atau mungkin ada yang pindah posisi kerja tapi harus pindah ke tempat yang jauh walaupun masih di perusahaan yang sama, atau bisa juga seperti pindah pekerjaan di perusahaan baru dan tempat baru dengan posisi baru. Tapi memang sepertinya memang ini ada tantangannya. Kalian itu seperti misal tadi di kota besar harus ke kota yang lebih kecil lagi ya, seperti jadi jadwal dari keluarga harus adaptasi lagi dan lainnya, seperti itu teman. Jadi di sini sepertinya butuh keteguhan mental juga, keyakinan kalian bahwa ini yang terbaik atau tidak. Tapi di sini sepertinya walaupun ada bimbang, ada rasa takut, semuanya enggak seperti yang kalian harapkan ya, tetap kalian itu seperti datang ke sana untuk memperjuangkan hidup kalian ke arah yang lebih baik lagi. Dan di sini seperti akan ada bantuan dari seseorang yang berhubungan dengan finansial, tetapi memang tidak sepenuhnya bisa membantu kalian ya teman-teman. Tapi ini bisa meringankan lah, entah setengahnya, entah separohnya, atau mungkin seperti ada peluang untuk mendapatkan uang, tapi memang tetap enggak sepenuhnya kalian dapat seperti yang kalian harapkan. Seperti itu teman-teman ya. Dan di sini seperti akan ada dari kalian yang memang ingin minta bantuan pada seseorang yang memang dulu mungkin jadi sahabat kalian, atau mungkin dulu itu mungkin orang terdekat ya dalam kehidupan kalian, tapi seperti ada ragu-ragu, mungkin ada permasalahan tertentu yang berhubungan dengan pribadi. Itu ya, kalian yang lebih tahu ya, seperti itu. Dan di sini tuh seperti ada kebingungan, ada kegelisahan, ada kesedihan, ada kekecewaan yang berhubungan dengan pasangan juga. Mungkin pasangan itu seperti tidak seperti kalian harapkan ya, sering mengecewakan, atau mungkin
tidak bisa diandalkan, atau hal apapun yang memang membuat itu merasa kecewa atau merasa kenapa ya di saat seperti ini aku merasa sendirian. Nah, seperti ini seperti sesuatu yang membuat itu merasa gelisah banget ya. Secara keuangan di sini sepertinya akan ada keberkahan rezeki yang berlimpah ruah, tetapi ini sepertinya butuh pengorbanan yang panjang karena kan itu seperti harus bekerja ke tempat yang jauh ya. Misalnya usaha, memang usaha ini lancar tetapi resikonya juga besar, jadi harus hati-hati. Dan mungkin di sini seperti kendalanya karena itu seperti ketemu dan orang-orang yang memang kalau kalian nggak hati-hati sering manipulasi atau memanfaatkan, mungkin partner bisnis yang culas atau kurang jujur ya, seperti itu. Tapi bisa juga ini sepertinya yang berhubungan dengan keseimbangan hidup yang semakin tenang, ada keseimbangan jiwa, ada spiritual yang semakin meningkat juga ya teman-teman. Seperti ini sepertinya walaupun ada persaingan, ada perbedaan pendapat dengan pasangan, dengan keluarga, atau mungkin dengan rekan bisnis, rekan kerja, ini masih bisa diatasi dengan kesabaran karena itu semakin seimbang, semakin dewasa, semakin bisa manage emosi kalian, sehingga mungkin ya beberapa dari kalian ada yang ada peningkatan karir atau peningkatan usaha ke arah yang lebih baik lagi. Tapi seperti itu teman-teman, resikonya besar, harus benar-benar teliti dan hati-hati. Dan untuk ada juga dari kalian yang secara keuangan itu sepertinya lagi mandek, lagi banyak pikiran, banyak pengeluaran, tapi pemasukan itu sangat sedikit, sehingga kan tuh seperti apa ya, banyak beban pikiran yang waktu itu merasa tidak bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Ada yang seperti itu. Jadi disesuaikan aja dengan apa yang kalian alami ya teman-teman, seperti itu. Dan mungkin di sini seperti ada kabar baik, orang yang udah lama nggak ketemu akan ketemu dengan kalian dan mungkin bisa membuat kalian merasa lebih nyaman, lebih bahagia, entah secara hati, pikiran, mungkin bisa dapat masukan yang baik di saat kalian butuh bantuan atau butuh pencerahan ya, atau mungkin bisa juga menolong secara finansial. Seperti itu teman-teman ya. Dan ini sepertinya akan ada keberkahan rezeki, walaupun mungkin ya teman-teman ada yang besar, ada yang kecil, tapi memang ada, harus disyukuri ya, seperti itu. Kita ngebahas asmara ya. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Dan kita ngebahas yang berpasangan dulu pastinya. Kehidupan asmara yang berpasangan untuk kalian zodiak Libra ini sepertinya akan datangnya keberkahan rezeki, kesehatan juga ada, atau mungkin seperti bantuan finansial ya dari orang terdekat, dari keluarga, dari saudara, atau seperti ada penjualan yang berhasil, atau mungkin ada pinjaman yang di ACC ya dari pihak bank atau apapun. Ini membawa keberkahan, atau seperti membawa apa ya, kebahagiaan ya dalam hati kalian, karena ini bisa meringankan apapun masalah dalam kehidupanmu, di keluargamu, anak-anakmu, atau mungkin kebutuhan apapun itu ya teman-teman. Dan di sini sepertinya kalian harus hati-hati, pakai intuisi kalian, jangan sampai ketika kalian sudah ada uang salah untuk memakainya. Jadi benar-benar harus hati-hati, di manage banget ya, jangan sampai uangnya habis, hal yang lebih pentingnya enggak terselesaikan. Nah, seperti itu teman-teman. Dari sini sepertinya akan ada orang-orang yang memang memanfaatkan keuanganmu juga harus hati-hati teman-teman. Jangan sampai uang kalian habis kalau dimanfaatkan orang-orang yang enggak bertanggung jawab, entah keluarga atau siapapun ya, seperti itu. Atau ini sepertinya ada orang yang memang ingin pinjam uang tapi ini akan susah bayar, jadi harus hati-hati juga. Kita ngebahas yang single. Yang single ini sepertinya akan ada dari kalian mendapatkan keberkahan rezeki yang berhubungan dengan jodoh ya, mungkin ada yang ketemu jodoh ya, mungkin ada yang ketemu pasangan yang terbaik untukmu, tapi bisa juga karena seperti keluar dari jalan apapun, keluar dari masalah apapun yang selama ini menghimpit hidupmu. Bisa tentang keluar dari orang yang toksik, dari hubungan yang toksik, atau mungkin dari orang-orang yang selama ini memanfaatkan kalian secara keuangan atau hal apapun ya, atau seperti ada jalan keluar dari apapun masalahmu selama ini. Seperti itu teman-teman ya. Dan mungkin sepertinya kalian tuh seperti mengetahui perselingkuhan pasanganmu, atau mungkin orang-orang selama ini memanfaatkan manipulasi, udah kalian ketahui saat ini. Dan dia seperti udah bisa ngambil keputusan mana yang terbaik harus kalian ambil untuk kehidupan kalian ke depannya yang lebih baik.
gitu ya teman-teman. Kita ngebahas yang single parent laki-laki dulu. Ini seperti ada mimpi atau harapan yang akan tercapai ya, seperti itu. Ada harapan yang akan tercapai, ada hubungan baik dengan pasangan atau mungkin dengan keluarga pasangan, mendapatkan restu, atau mungkin ada harapan apapun yang kalian selama ini perjuangkan atau impikan, ini akan ada yang jalannya untuk tercapai. Seperti itu teman-teman ya, bisa juga tentang hubungan, bisa tentang pekerjaan, usaha atau hal apapun. Untuk kalian yang single parent perempuan ini sepertinya ada hal yang sangat membuat itu merasa tidak tenang secara hati, pikiran ya, seperti itu. Entah ini berhubungan dengan pasangan, dengan hubungan dengan pasangan kalian, sepertinya ada masalah yang membuat hati kamu tuh merasa tidak lega, merasa ada kemarahan, kekecewaan ya, seperti itu. Tetap untuk melepaskan juga masih belum siap, bisa juga seperti itu ya teman-teman. Atau mungkin sepertinya apapun jerih payah kalian itu seperti dimanfaatkan oleh orang terdekat yang selama ini kalian percaya. Jadi ini membuat itu merasa harus berjuang lagi untuk membenahi kehidupanmu, usahamu atau secara finansial kalian. Atau kan sudah merasa lelah untuk membina hubungan dengan orang-orang yang toksik, yang memang sebenarnya harus berjuang terus, sedangkan mereka tuh hanya memanfaatkan kalian aja. Jadi seperti sesuatu yang membuat itu galau lagi gitu ya teman-teman. Jadi harus benar-benar dipikirkan gimana baiknya untuk kehidupan kalian ke depan. Jangan sampai kalian terus pakai perasaan, pakai logika juga. Kira-kira kalau banyak menyakiti kalian mendingan dilepaskan ya, seperti itu. Itu aja teman-teman ya. Sehat selalu ya, bahagia selalu, semoga apapun itu dimudahkan oleh Tuhan jalan kalian. Seperti itu teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.